Ayahanda, apa yang sebenarnya terjadi dengan Ayahanda? Dan apa yang aku harus lakukan agar Ayahanda bisa kembali seperti dulu? Tidak ada yang perlu kamu lakukan, putraku. Dan kamu pun tidak perlu cemas. Karena tidak lama lagi, Ayahanda akan kembali. Benarkah itu, Ayahanda? Ya, putraku. Tidak apa-apa, Surawi Sesa. Seperti yang kamu lihat, aku tidak apa-apa kan? Syukurlah kalau begitu. Berhati-hatilah, Rai Prabu, karena musuh telah mengincar kita. Kian Santang, kamu itu tidak usah sok-sokan menasihatiku. Aku ini tahu apa yang harus aku lakukan. Aku ini raja. Astagfirullahaladzim. Ada apa, putraku? Ibunda mendengar ada penyusup yang ingin mencelakaimu. Tidak apa-apa, Ibunda. Semua bisa diatasi. Tapi Nanda hanya ingin meminta tolong kepada Uwak Prabu Amukmarugul untuk mencarikan prajurit yang lebih baik. Nanda permisi dulu, Ibunda. Kenapa dengan Rai Surawi Sesa? Kenapa sikapnya mendadak seperti itu kepadaku? Apa dia tidak suka aku ada di sini? Bersabarlah, putra. Ayahanda. Maafkan Ayahanda. Ayahanda telah salah langkah. Ayahanda telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Seandainya dulu Ayahanda tidak pernah bersumpah untuk menjadikan Surawi Sesa menggantikan Ayahanda, tentunya semua ini tidak akan terjadi. Tidak perlu disesali, Ayahanda. Tapi kamu lebih pantas untuk menggantikan Ayahanda, putraku, daripada Surawi Sesa. Tidak, Ayahanda Prabu. Kapanpun juga aku tidak mau jadi raja. Seperti janjiku dulu. Ayahanda, apa yang sebenarnya terjadi dengan Ayahanda? Dan apa yang aku harus lakukan agar Ayahanda bisa kembali seperti dulu? Tidak ada yang perlu kamu lakukan, putraku. Dan kamu pun tidak perlu cemas. Karena tidak lama lagi, Ayahanda akan kembali. Benarkah itu, Ayahanda? Ya, putraku. Biarlah keadaan seperti ini untuk sementara. Sekaligus Ayahanda ingin menguji ketangguhan Surawi Sesa sebagai Raja Pajajaran. Tapi Ayahanda, bagaimanapun aku akan tetap membantunya melindungi Pajajaran agar aman dan tentram. Ayahanda kagum dengan putraku. Ayahanda sangat bangga padamu.
jaga dirimu baik-baik. Iya ya, Anda. Raka Amukmarugul. Ada apa Raka datang ke sini? Ada apa? Tentunya karena ada masalah genting, Rai. Sehingga aku menyempatkan diri ke sini. Dan aku semakin khawatir dengan keselamatan Surawisesa. Sebagai raja yang berkuasa di Pajajaran, dia hampir saja terbunuh, Rai. Itu benar-benar sangat memalukan. Tapi Raka, keadaan pada saat itu sangat genting. Jangan menyalahkan keadaan, Rai. Aku yakin pasti ada orang-orang atau pihak yang tidak senang dengan penobatan Surawisesa sebagai Raja Pajajaran. Raka Amukmarugul menuduh putra-putraku yang menyebabkan hampir terbunuhnya Raden Surawisesa. Sungguh keterlaluan. Jika kami mau, sudah dari dulu kami akan melakukannya. Pada saat Kakanda Prabu merencanakan penobatan itu. Aku tidak menuduhmu, Rai. Aku bicara seperti ini atas dasar kenyataan dan bukti. Bagaimana mungkin penyusup bisa masuk ke dalam lingkungan istana dengan leluasa, Rai? Tapi Raka, alasan itu tidak cukup atas tuduhan Raka. Kalau begitu, mengawal raja yang tidak becus dalam bekerja. Baik, Rai. Jika demikian, aku akan menggantikan seluruh pasukan khusus Pajajaran dengan pasukan khusus dari Japura. Apa? Mengganti seluruh pasukan pengawal raja? Aku tidak mau kejadian ini terulang kembali, Rai. Bagaimana menurutmu, Gusti Prabu Surawisesa? Terserah Wak sajalah. Baik. Uak Prabu Amukmarugul akan mengatur semuanya, Gusti. Jurus apa itu? Lembek seperti perempuan. Bagaimana bisa melawan orang-orang Pajajaran? Bocah kecil. Kamu jangan asal bicara. Lebih baik kamu pergi dari sini daripada kamu saya tendang. Coba saja kalau bisa.
itu memang sombong dan menyebalkan. Tapi dia masih berguna. Benar. Apa Ki Awi ingin mengangkatnya menjadi murid? Kita lihat saja nanti, Nyai. Maaf, Gusti. Ada apa? Hamba sudah mempersiapkan pasukan pengawal pilihan untuk menggantikan pasukan pengawal yang tewas. Silakan Gusti memilihnya. Aku rasa itu tidak perlu. Aku akan menarik prajurit Japura yang lebih baik daripada yang ada di sini. Paman, kok sepi sekali? Mana para prajurit? Tidak kelihatan satu orang pun. Saya juga kurang tahu, Raden. Tapi segera akan saya cari tahu. Kami butuh keadilan. Kami butuh keadilan. Apa itu? Mari kita lihat, Raden. Ayo. Kami butuh keadilan. Kami butuh keadilan. Berhenti! Apa yang kalian lakukan? Kami mau protes, Gusti Senopati. Protes? Apa? Kami sudah diperlakukan tidak adil. Siapa yang telah memperlakukan kalian tidak adil? Gusti Prabu Amuk Marugul. Dia ingin menggantikan kami dengan pasukan Japura. Paman Senopati, kenapa mereka bisa tahu? Itu sama saja menghina kami. Kami dianggap tidak berguna dan tidak berarti di sini. Siapa bilang kalian tidak berarti? Kalian adalah prajurit-prajurit yang hebat. Tanpa kalian, Pajajaran tidak ada artinya. Pengorbanan kalian, perjuangan kalian sangat berarti untuk Pajajaran. Tapi bagaimana dengan keinginan Gusti Amuk Marugul? Tidak usah kalian dengarkan. Aku jamin tidak ada satupun prajurit Japura yang akan menginjakan kakinya di sini. Sekarang kalian tidak usah takut. Apa yang kalian khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Sekarang, kembalilah bekerja seperti biasa. Baik, Kanjeng Gusti Ratu. Terima kasih, Rai. Iya, Kakak. Aku akan segera menemui Raka Amuk Marugul. Apa yang sebenarnya Raka inginkan? Raka sengaja ingin memecah belahkan prajurit dan menghancurkan Pajajaran dari dalam. Kamu bicara apa, Rai? Tidak terlintas sedikit pun di hatiku untuk menghancurkan Pajajaran. Lantas, kenapa Raka ingin mengganti pengawal Surawisesa dengan prajurit Japura? Itu sama saja Raka menyakiti hati prajurit dan menyakiti hati rakyat di negeri ini, Raka. Aku melakukan ini demi kebaikan Surawisesa. Demi kebaikan putraku. Raka sayang kan dengan putraku? Tentu saja, Rai. Apapun akan aku lakukan demi Surawisesa agar menjadi raja besar Pajajaran, Rai. Aku perlu bukti nyata. Sekarang Raka tinggalkan Pajajaran. Rai Kentring Manik, kamu mengusirku. Ini demi kebaikan putraku Raka, Raden Surawisesa. Kalau memang Raka benar-benar menyayangi dia, biarkan dia belajar dengan sendirinya. Jangan Raka pengaruhi.
Pajajaran. Bunda memanggilku? Iya, putra. Ibunda benar-benar sangat kecewa kepadamu. Apa kamu memang masih ingin menjadi Raja Pajajaran? Kenapa Ibunda berbicara seperti itu? Sebenarnya apa yang terjadi? Dengar baik-baik, putraku. Jika kamu ingin menjadi raja besar, yang disegani dan dihormati oleh rakyatmu, maka kamu harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Belajarlah untuk bertindak bijaksana demi kepentingan negara, bukan demi kepentingan ambisi pribadimu sendiri. Jangan pernah malu untuk mengakui kesalahanmu. Jangan pernah malu ataupun sungkan untuk meminta saran dan pendapat dari orang yang lebih muda daripadamu. Rendah hatilah, putraku. Mengerti? Maafkan Nanda, Ibunda. Maafkan Nanda jika selama ini Nanda telah membuat Ibunda kecewa. Nanda berjanji akan menjadi anak yang lebih baik. Beraninya kau memasuki wilayah kekuasaanku. Biarkan aku lewat. Aku tidak punya urusan denganmu. Enak saja kamu ngomong begitu. Aku tahu kamu sedang mengincar tombak luhur budi. Sebab itu, kamu harus berurusan denganku. Baiklah, kalau memang kamu memaksa. Berani kamu menentangku? Aku yakin dia satu-satunya penjaga tombak luhur budi. Aku yakin tombak luhur budi berada di sekitar sini. Ternyata tidak terlalu sulit menemukan tombak luhur budi. Tombak sakti, aku tuanmu yang baru. Di tanganku,
kamu akan sangat berguna. Kenapa tiba-tiba dia menyerangku? Apa dia tidak mau aku menjadi tuannya? Sial, aku tidak bisa menjinakkan tombak itu. Semoga saja Raden Walang Sungsang bisa menjinakkannya. Sebaiknya, aku tunggu saja kedatangan Raden Walang Sungsang. Keadaan ini membuatku benar-benar sedih. Kerajaan Pajajaran diambang peperangan. Tapi aku juga harus pergi untuk mencari tombak luhur putih. Aku jadi bingung. Apa yang harus aku lakukan terlebih dahulu? Astagfirullahaladzim. Kenapa aku harus bingung? Aku harus melanjutkan perjalanan mencari tombak luhur putih. Semoga saja perang tidak terjadi. Insya Allah. Maaf, Gusti Prabu. Ada apa, Paman Senopati? Begini, Gusti Prabu. Hamba berpikir kalau keadaan di istana sekarang sudah relatif aman. Jadi hamba mau meminta izin kepada Gusti Prabu. Hamba mau datang ke pasukan hamba untuk menghadapi pasukan musuh. Baiklah, Paman. Tapi pastikan bahwa pasukan Salakanegara tidak akan sampai ke istana. Baik, Gusti Prabu. Saya permisi. Baguslah. Berarti aku bisa membunuh kedua-duanya sekaligus. Tak akan kubiarkan kamu lolos Munding Bodas. Kamu harus membayar kematian kakak. Apa yang terjadi di sebelah sana? Maaf, Gusti Senopati. Ada apa, prajurit? Pasukan Munding Bodas terdesak. Mereka diserang musuh. Masya Allah. Siaga semuanya. Kita harus menyerang balik pasukan musuh. Ayo. Baik, Gusti Senopati.